Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lisa Heprianti dengan NIM 2230212011 akan mempresentasikan materi dengan judul Sosialisasi dan Komunikasi Kebijakan Pendidikan. Materi ini dalam mata kuliah Isu-isu Kontemporer Kebijakan Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Profesor Dr. Nyayu Khadijah SAG MSI dan Bapak Dr. Muhammad Isnaini MPD. Baiklah, sosialisasi dan komunikasi merupakan sebuah proses yang paling penting karena secara sadar atau tidak kita sudah menjalaninya dalam kehidupan keseharian. Sosialisasi juga menjadi suatu kegiatan di mana seorang diberikan pelajaran menjadi manusia yang berkontribusi dalam masyarakat maupun organisasi serta tempat kerjanya. Biasanya berbagai permasalahan seputar sosialisasi kebijakan belum diketahuinya aturan, prosedur, tanggung jawab, batasan, koordinasi, tindakan yang belum tepat juga belum diketahui oleh masyarakat. Untuk mengatasinya agar tidak terjadi miskomunikasi, kesalahan interpretasi, pada hakikatnya sosialisasi kebijakan ini harus dilakukan dalam konteks organisasi yang menyeluruh, dengan tujuan dan target yang jelas, prioritas yang jelas, sumber daya pendukung yang jelas pula. Adapun kebijakan pendidikan menjadi sangat penting terkait dengan moral anak didik. Kebijakan pendidikan mencakup seperangkat ketetapan peraturan mengenai pendidikan yang dirumuskan berdasarkan permasalahan dengan latar belakang masyarakat yang diawali dengan perumusan, penetapan, implementasi hingga pada evaluasi. Selain itu, untuk dapat mewujudkan hal-hal tersebut diperlukan pula komunikasi di dalam menjalankan kebijakan pendidikan. Komunikasi ini dapat digunakan untuk memperlancar jalannya proses sosialisasi kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sosialisasi dan komunikasi ini merupakan suatu hal yang sangat erat kaitannya. Ada beberapa tahapan sosialisasi kebijakan pendidikan, yaitu tahapan persiapan. Tahap ini dipersiapkan sejak rencana kebijakan pendidikan digulirkan. Seorang pimpinan mempersiapkan draft aturan, regulasi, maupun produk kebijakan yang akan dihasilkan. Pada tahap ini juga sudah dimulai mencerna dan memahami kenapa manfaatnya dan dampaknya sudah ada dalam pikirannya meski belum sepenuhnya sempurna. Tahap meniru atau playstick. Tahap ini meniru dicirikan dengan semakin membaiknya masyarakat mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan, termasuk menyesuaikan peran-peran yang akan dilaksanakan oleh orang dewasa. Pada tahap ini, meniru ini mulai terbentuk kesadaran mengenai kebijakan yang baru. Tahap siap bertindak atau game stage. Tahapan adaptation yang dilaksanakan tidak menjadi utama lagi, mulai berkurang dan digantikan peran yang secara langsung dimainkan sendiri sehingga menjadi kepribadian dan budaya dengan penuh kesadaran. Tujuan sosialisasi dan komunikasi kebijakan pendidikan ialah mengupayakan masyarakat luas memahami dan mampu menginternalisasikan makna dari tujuan dan konsep dari keputusan pemerintah sehingga tercipta kerjasama dan komitmen antara pemerintah dan masyarakat. Kebijakan pendidikan yang sudah dirumuskan dapat disosialisasikan dengan menggunakan berbagai media, baik berupa media komunikasi seperti poster, leaflet, brosur, spanduk, dan baliho, maupun melalui media elektronik seperti cakram optik atau DVD, media sosial, internet, radio, televisi, dan lain sebagainya. Kesimpulan, sosialisasi dan komunikasi adalah sebuah mekanisme penyampaian informasi kebijakan kepada masyarakat. Sosialisasi dan komunikasi kebijakan pendidikan merupakan suatu mekanisme penyampaian informasi, suatu sikap dan tindakan yang diambil seseorang atau dengan kesepakatan kelompok.
Pembuat kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah atau suatu persoalan yang ada di dalam dunia pendidikan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sosialisasi dan komunikasi ini merupakan suatu hal yang sangat erat karena berkaitan antara keduanya. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini mengenai sosialisasi dan komunikasi dalam kebijakan pendidikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.